kembali lagi bersama kami di Visionary Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pemberian probiotik pada budidaya perikanan. Nah, untuk teman-teman sekalian, pasti penasaran apa sih probiotik itu? Nah, di sini kami berdua akan menjelaskan sedikit tentang apa itu probiotik. Nah, probiotik merupakan zat tambahan berupa mikroorganisme yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas air dan menjaga pertumbuhan ikan. Nah, apa sih peran probiotik dalam budidaya ikan ini? Nah, untuk peran probiotik sendiri di sini yaitu untuk menciptakan lingkungan perairan yang optimal, untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ikan, untuk meningkatkan kesehatan pencernaan ikan, mengurangi risiko penyakit, dan meningkatkan kualitas air. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang alat, bahan, serta apa yang digunakan untuk membuat probiotik, kita akan tanyakan saja langsung kepada Kak Cici yang mungkin lebih mengetahui tentang alat-alat serta bahan-bahan apa yang digunakan dalam pembuatan probiotik. Nah, untuk Kak Cici nih, kira-kira alat dan bahan apa sih yang digunakan untuk membuat probiotik sendiri? Oke, alat dan bahan yang sering kami gunakan, yang pertama ada sel multi, yang kedua M4, yang ketiga ada Nitrofix, dan yang keempat ada Aqua Enzim. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan probiotik, kita akan tanyakan sedikit ke Kak Cici ini. Nah, Kak Cici, kira-kira alat dan bahan apa sih yang digunakan dalam pembuatan probiotik? Oke, saya akan sebutkan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama dari bahan dulu ya. Kalau dari bahannya, yang pertama ada Aqua Enzim, yang kedua ada sel multi, yang ketiga ada Nitrofix, dan yang keempat ada M4. Adapun alat yang digunakan, yang pertama yaitu timbangan, yang dimana untuk menimbang Aqua Enzim. Aqua Enzim itu berbentuk seperti bubuk, jadi harus ditimbang. Yang kedua ada piring plastik yang digunakan sebagai wadah untuk Aqua Enzim untuk ditimbang. Yang ketiga ada toples yang digunakan untuk menaruh bahan-bahan yang akan digunakan untuk mencampur dan melarutkan bahan-bahan. Yang keempat ada pengaduk, yang dimana pengaduknya berfungsi sebagai untuk mengaduk bahan-bahan agar tidak menggumpal dan menjadi encer. Dan alat yang terakhir ada gelas ukur yang digunakan untuk mengukur setiap bahan yang berbentuk seperti cairan. Nah, setelah mengetahui alat dan bahan yang dibutuhkan nih, kira-kira langkah-langkah apa sih yang dilakukan dalam pembuatan probiotik? Adapun langkah-langkahnya, yang pertama menimbang semua bahan. Kalau yang berbentuk seperti cairan menggunakan gelas ukur, kalau yang berbentuk bubuk menggunakan timbangan. Terus langkah yang kedua, kita akan memasukkan semua bahan yang sudah kita timbang ke dalam toples. Terus kita mengaduknya. Manfaatnya supaya nggak menggumpal aja. Yang ketiga, kita menjemur. Kenapa kita harus menjemur? Supaya organisme-organisme yang mati tadi hidup karena terkena sinar matahari. Nah, ngomong-ngomong tentang bahan-bahannya nih, kira-kira kan tadi diukur terus ditimbangkan. Kira-kira itu diukur dan ditimbangnya itu menggunakan dosis atau ditaruh sesuai sesuka hati kita nih? Enggak dong, pastinya menggunakan dosis. Terus dosis yang kami sering pakai yaitu Aqua Enzimnya 20 gram, terus yang multinya 70 ml, Nitrofixnya 35 ml, dan M4-nya 30 ml. Nah, tadi Kak Cici kan udah jelasin tentang masing-masing fungsi dari alat-alat. Nah, kalau untuk alat-alat sih menurut saya ya udah gak asing lah terdengar di telinga teman-teman di luar sana. Nah, yang mungkin masih jarang didengar dan diketahui teman-teman di luar sana itu tentang bahan-bahannya tadi kan, Aqua Enzim, M4, sel multi, Nitrofix. Nah, kira-kira Kak Cici bisa nggak sih jelasin atau kasih sedikit gambaran dari manfaat masing-masing setiap bahan tersebut? Oke, jadi saya juga ada membawa bahan-bahannya. Boleh nggak saya tunjukin tuh? Oh, boleh banget dong. Pasti teman-teman di luar sana juga penasaran nih mau lihat gimana sih bentuk dari setiap masing-masing bahannya. Ya udah, tunggu ya, saya ambil dulu bahan-bahannya. Oke, jadi bahan-bahannya saya sudah siapkan di depan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bahan-bahannya karena di bahan-bahan ini sudah tertera sih fungsi dan manfaatnya. Jadi saya menjelaskan satu-satu. Kita mulai dari Nitrofix ya. Di sini ada tertera loh, Nitrofix probiotik menguntungkan yang diperoleh langsung dari tambak untuk memperbaiki kualitas air tambak budidaya perikanan.
ada manfaatnya nih. Yang pertama, memperbaiki kualitas air budidaya. Yang kedua, mengurangi senyawa organik. Dan yang ketiga, menekan populasi bakteri dan patogen. Terus yang kedua ada aqua engine nih. Di aqua engine ini juga ada manfaatnya loh. Yang pertama, meningkatkan kualitas lingkungan budidaya. Yang kedua, mempercepat penguraian pakan, plankton mati, bahan organik dan gas beracun. Dan yang ketiga, mengolah limbah di dasar tambak sehingga kondisi air tambak menjadi lebih sehat. Yang ketiga ada sel multi. Sel multi juga ada manfaatnya loh di sini. Yang pertama, untuk mengurangi dan menghilangkan bau amis pada tambak. Yang kedua, menekan jumlah keganasan patogen. Dan yang ketiga, menstimulasi enzim pencernaan. Dan yang keempat ada E4 loh. E4 ini juga ada manfaatnya. Yang pertama, memperbaiki mutu air tambak. Yang kedua, menekan mikroorganisme patogen. Dan yang ketiga, membantu meningkatkan kualitas air, kuantitas produksi ikan, dan untuk kesehatan ikan. Oke, jadi saya sudah jelaskan setiap manfaat dari bahan-bahan yang kami gunakan. Baik teman-teman, kalian udah pada tahu kan manfaat dari setiap bahan-bahan probiotik yang dijelasin Kak Cici tadi. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang ingin membudidayakan ikan, jangan lupa ya kalau probiotik merupakan salah satu bahan yang paling penting digunakan untuk menyukseskan dan melancarkan usaha kegiatan budidaya kalian. Nah guys, gitu aja ya dari kami berdua tentang manfaat pemberian probiotik. Teman-teman di luar sana jangan lupa ya pakai probiotik dalam budidaya usaha kalian. Sebelum mengakhiri video ini, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!